everyone, I'm Dina Fitria, MPM 2541-2068 Accounting Study Program. Thank you for joining this video. I'm very excited to discuss the main function and supply function in business mathematics. I hope you are ready to dive into this topic. Dalam matematika bisnis, fungsi permintaan demand dan penawaran supply digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan di pasar. Kedua fungsi ini penting untuk menganalisis keseimbangan pasar atau equilibrium. Lalu kita masuk ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan matematis antara harga suatu barang, yaitu P, dan jumlah barang yang diminta, yaitu QD, oleh konsumen dalam suatu periode tertentu. Fungsi ini digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan perencanaan bisnis. Hukum permintaan. Jika harga naik, maka permintaan akan menurun, dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Ini terjadi karena konsumen biasanya mencari manfaat maksimum dengan biaya yang minimum. Bentuk matematis fungsi permintaan. Bentuk umum fungsi permintaan linear seperti ini. QD sama dengan A dikurang BP. Ialah QD adalah jumlah barang yang diminta. P adalah harga barang. A adalah jumlah maksimum barang yang diminta bila harganya 0. B yaitu koefisien yang menunjukkan sensitivitas permintaan terhadap harga. Interpretasi koefisiennya sebagai berikut. B besar ialah permintaan sangat sensitif terhadap perubahan harga, yaitu elastis. B kecil ialah permintaan kurang sensitif terhadap perubahan harga, yaitu inelastis. Contoh fungsi permintaan. QD sama dengan 120 dikurang 4P. Ialah jika P sama dengan 10 dibagi QD sama dengan 120 dikurang 4 per 10 sama dengan 80. Jika P sama dengan 20 dibagi QD sama dengan 120 dikurang 4 per 20 sama dengan 40. Jika P sama dengan 30 dibagi QD sama dengan 120 dikurang 4 per 30 sama dengan 0. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan. Selain harga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada pendapatan konsumen. Ialah semakin tinggi pendapatan biasanya permintaan akan menaik. Yang kedua ada selera dan preferensi. Ialah barang populer, maka permintaan akan meningkat. Yang ketiga ada harga barang substitusi. Ialah harga naik, maka permintaan barang pergantiannya naik. Yang keempat ada harga barang komplementer. Ialah harga naik, maka permintaan barang terkaitnya turun. Yang kelima yaitu perkiraan harga di masa depan. Ialah harga diperkirakan naik, maka permintaan sekarang meningkat. Dalam fungsi permintaan sederhana, ialah QD sama dengan A dikurang BP. Faktor-faktor ini dianggap tetap atau ceteris paribus. Lalu ada pun cara membuat grafik fungsi permintaan. Yang pertama yaitu tentukan sumbu. Ialah horizontal adalah X sama dengan jumlah barang adalah QD. Lalu ada vertikal adalah Y sama dengan harga adalah P. Yang kedua yaitu tentukan titik potongan sumbu Y yaitu intercept harga. Ialah QD sama dengan 0, maka P sama dengan A per B. Yang ketiga yaitu tentukan titik potongan sumbu X, ialah intercept jumlah, yaitu P sama dengan 0 maka QD sama dengan A. Yang keempat, gambarkan garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Contohnya, fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 120 dikurang 4P. Ialah titik potongan sumbu Y yaitu QD sama dengan 0, maka 0 sama dengan 120 dikurang 4P, maka P sama dengan 30. Yang kedua, titik potongan sumbu X yaitu P sama dengan 0, maka QD sama dengan 120.
Berikut adalah gambar grafik permintaan. Yang pertama ada grafik permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, setiap titik pada garis menunjukkan kombinasi harga dan jumlah barang yang diminta. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan matematis antara harga suatu barang yaitu P dan jumlah barang yang ditawarkan yaitu QS oleh produsen dalam suatu periode tertentu. Fungsi ini membantu produsen dan analis bisnis untuk mengetahui perilaku produsen terhadap perubahan harga dan merencanakan strategi produksi dan distribusi. Adapun hukum penawaran, yaitu jika harga naik, maka penawaran akan ikut menaik, dan jika harga turun, maka penawaran akan ikut turun. Hal ini terjadi karena produsen ingin memaksimalkan keuntungannya. Semakin tinggi harga, potensi keuntungannya semakin meningkat, sehingga produsen terdorong untuk menawarkan lebih banyak barang. Bentuk matematis fungsi penawaran. Fungsi penawaran biasanya dinyatakan dalam bentuk linear sederhana. Ialah QS sama dengan C ditambah DP. QS adalah jumlah barang yang ditawarkan, P adalah harga barang, C adalah jumlah minimum barang yang ditawarkan jika harganya 0. D adalah koefisien yang menunjukkan sensitivitas penawaran terhadap perubahan harga. Interferensi koefisien. D lebih dari 0 ialah penawaran meningkat seiring harga naik, yaitu sesuai hukum penawaran. D sama dengan 0 ialah penawaran tetap tidak dipengaruhi harga. C bisa bernilai positif ataupun 0, tergantung ada tidaknya produksi minimum walaupun harga tersebut 0. Adapun contoh fungsi penawaran sebagai berikut, ialah QS sama dengan 20 ditambah 3P. Tabel perhitungannya seperti ini. Jika harganya 0, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 20. Dan jika harganya 10, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 50. Jika harganya 20, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, yaitu 80. Dan jika harganya 30, maka semakin meningkat lagi, yaitu 110. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Selain harga, penawaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada biaya produksi. Jika biaya produksi naik, produsen cenderung menurunkan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Yang kedua ada teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan produsen memproduksi lebih banyak dengan biaya lebih rendah. Penawarannya meningkat. Yang ketiga ada harga barang lain. Jika produsen memiliki pilihan produksi barang lain yang lebih menguntungkan, penawaran barang yang asli bisa menurun. Yang keempat ada kebijakan pemerintah. Pajak atau subsidi mempengaruhi biaya produksi dan portabilitas, yaitu untuk mempengaruhi jumlah barang. Yang kelima ada ekspektasi harga pada masa depan. Jika produsen memperkirakan harga barang akan naik di masa depan, mereka mungkin menunda penawarannya sekarang. Yang keenam ada jumlah produsen. Semakin banyak produsen di pasar, total penawaran akan semakin meningkat. Contohnya seperti ini. Fungsi penawaran QS sama dengan 20 ditambah 3P, yaitu titik sumbu Y-nya P sama dengan 0, maka QS sama dengan 20. Titik lain P sama dengan 10, maka QS sama dengan 50. Titik lainnya lagi P sama dengan 20, maka QS sama dengan 80. Grafik penawaran. Grafik penawaran selalu menanjak dari kiri bawah ke kanan atas karena harga dan jumlah barang berbanding lurus. Contohnya seperti gambar ini. Implementasinya yaitu yang pertama garis menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan produsen pada setiap tingkat harga. Yang kedua, setiap titik pada garis menunjukkan hubungan harga dan jumlah penawaran. Yang ketiga, semakin tinggi harga, maka produsen menawarkan lebih banyak barangnya. Lalu ada pun jenis penawaran. Yang pertama ada penawaran pasar. Ialah jumlah barang atau jasa yang seluruh produsen di pasar ingin mampu menjual pada berbagai tingkat harga tertentu. Yang kedua ada penawaran perorangan atau penawaran individu. Ialah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh satu orang produsen atau penjual
pada berbagai tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Analisis kemiringan garis penawaran. Yang pertama ada convention day, yaitu menentukan kemiringan garis. Ada garis curam, ialah penawaran kurang responsif terhadap perubahan harga. Lalu ada garis landai, ialah penawaran sangat responsif terhadap perubahan harga. Yang kedua ada analisis kemiringan membantu produsen memprediksi reaksi pasar terhadap perubahan harga. Penerapan fungsi penawaran. Yang pertama ada perencanaan produksi, yaitu menentukan jumlah produksi optimal pada harga tertentu dengan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua ada strategi harga, yaitu analisis dampak perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga ada prediksi stok, yaitu menyesuaikan stok barang agar tidak berlebihan atau kekurangan sesuai harga pasar. Yang keempat yaitu analisis keseimbangan pasar, ialah menentukan harga dan jumlah keseimbangan untuk merencanakan bisnis dan strategi pemasaran. Jadi kesimpulannya ialah fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam matematika bisnis menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang di pasar. Fungsi permintaan menggambarkan hubungan berbanding terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Artinya jika harga naik, maka permintaan turun. Sebaliknya, fungsi penawaran menunjukkan hubungan searah, yaitu jika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Kedua fungsi ini bertemu pada titik keseimbangan di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Melalui analisis kedua fungsi, pelaku bisnis dapat menentukan harga yang tepat, merencanakan produksi, dan memahami dinamika pasar secara lebih rasional dan efisien. Oke guys, that is for this video. Don't forget to like and subscribe.